Ukraina sebut pasukan Rusia lakukan pemeriksaan door-to-door, bantai milisi asing Ukraina. Pasukan Rusia sedang melakukan pemeriksaan dari pintu ke pintu atau door-to-door di daerah-daerah pendudukan. CNN melaporkan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mencari milisi asing Ukraina, kata militer Ukraina pada Senin 3 Oktober. Di wilayah yang diduduki sementara langkah-langkah mobilisasi berlanjut di mana pasukan pendudukan melakukan dari pintu ke pintu, kata Komando Operasi Ukraina Selatan dalam sebuah pernyataan. Pasukan Rusia juga telah meningkatkan pemeriksaan dokumen di pos pemeriksaan, membuatnya sesulit mungkin untuk meninggalkan daerah yang diduduki, tambah pernyataan itu. Pejabat Ukraina telah memperingatkan untuk beberapa waktu bahwa Rusia berencana menggunakan pencaplokan yang diklaimnya sebagai dalih untuk merancang Ukraina di daerah yang diduduki, untuk digunakan sebagai cannon fodder. Pasukan Ukraina membebaskan desa Torsky dekat Liman di wilayah Donetsk pada Minggu 2 Oktober. Saat mereka semakin dekat untuk merebut kembali wilayah Luhansk menurut militer Ukraina. Serhiy Garevati, juru bicara kelompok timur angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan di televisi nasional bahwa pasukan Ukraina menyerang unit militer Rusia di kota Kremina, Luhansk dengan api. Garevati menambahkan mereka juga akan dapat mengambil kembali Severodonetsk dan Lysychansk jika mereka memenangkan kembali kendali atas Kremina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji kemajuan yang dibuat pasukannya. Namun Zelensky mengatakan keberhasilan militer Ukraina tidak terbatas pada Liman. Dalam pidato malamnya, Zelensky mengatakan bahwa sebagian besar dari laporan perang yang dia terima diambil dengan daftar pemukiman Ukraina yang baru-baru ini dibebaskan. Zelensky juga memuji kebebasan pemukiman Arkhangelsk dan Mirolyubivka di wilayah Kherson oleh tentara Brigad ke-129 Ukraina. Presiden 9 negara NATO dari Eropa Tengah dan Timur pada Minggu 2 Oktober mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung tawaran Ukraina untuk menjadi anggota aliansi pertahanan saat mereka menyerukan peningkatan bantuan militer ke Kiev. Presiden Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Slovakia, dan Rumania menyatakan dukungan kuat mereka untuk keputusan KTT NATO Bukares 2008 mengenai keanggotaan Ukraina di masa depan dalam aliansi. Pernyataan itu mencatat bahwa para pemimpin negara-negara ini yang merupakan hampir sepertiga dari anggota NATO mengunjungi Kiev selama perang dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri efek agresi Rusia. Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Kami tidak mengakui dan tidak akan pernah mengakui upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina manapun, kata pernyataan itu. Pernyataan itu juga menyerukan semua orang yang melakukan kejahatan agresi untuk diadili. Wilayah Kherson yang saat ini dikuasai Rusia terus mendapatkan serangan dari militer Ukraina. Hal ini terus dilakukan Kiev tatkala Moskow berencana untuk membuat referendum di wilayah Ukraina itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyova mengatakan Ukraina terus melakukan serangan dan pengeboman di wilayah itu. Hal ini pun menunda referendum yang hendak dilaksanakan oleh Moskow. Ukraina terus melancarkan serangan ini dengan bantuan instruktur Amerika. Referendum juga telah ditunda, ucapnya dalam konferensi pers Rabu 7 September. Walau begitu, Lyudmila mengatakan cepat atau lambat wilayah itu akan kembali dalam kendali Rusia. Hal ini berdasarkan pergasan yang diutarakan oleh aparat dan otoritas berwenang Rusia yang mengendalikan wilayah itu. Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa serangan di wilayah Kherson mulai berhasil memukul mundur pasukan Rusia di 4 desa di sekitar kota itu. Perebutan ini dilakukan melalui operasi darat. Kiev menyebut keberhasilan ini didapatkan dari serangan yang ditujukan untuk menghantam jalur pasukan Rusia, pos komando, gudang peralatan dan amunisi, serta pangkalan udara yang berisi artileri roket presisi tinggi hingga drone. Hal ini pun sempat memunculkan pemberitaan bahwa serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke negara tetangganya itu mulai goyah. Kepemimpinan Putin bahkan disebut sudah mulai rapuh dan mulai ada pihak-pihak internal Rusia yang ingin menjatuhkannya. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Ia menyebut serangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat etnis Rusia di negara itu dari kaum ultranasionalis, sekaligus menghentikan niat Kiev untuk bergabung pada aliansi militer NATO. Breaking news, Rusia menang lagi di Ukraina, kuasai kota ini. Pasukan Rusia dilaporkan berhasil menguasai kota Kherson di Ukraina. Bahkan pasukan Moskow telah mengambil alih dewan kota yang berada di sebelah selatan Ukraina itu. Wali kota Kherson Igor Kolikov mengatakan di Facebooknya bahwa pada Senin 25 April malam waktu setempat, mereka disebut telah mengambil akses masuk ke gedung dewan dan melakukan penjagaan.
Orang-orang bersenjata masuki gedung Dewan Kota Kherson mengambil kunci dan mengganti penjaga kami dengan milik mereka. Ujarnya seperti dikutip CNN International Selasa, Yuri Sobolevsky. Wakil regional Kherson menggambarkan insiden itu di halaman Facebooknya sebagai penyitaan. Ia mengatakan bahwa itu merupakan insiden yang sebenarnya telah ia duga. Balai Kota Kherson diizinkan berfungsi dalam format yang diperkecil untuk sementara waktu. Tapi waktu itu tampaknya juga sudah berakhir, lanjut Sobolevsky. Penguasaan Kherson ini menjadi keberhasilan kedua Rusia setelah sebelumnya berhasil menguasai Mariupol. Pasukan yang dikirimkan Presiden Vladimir Putin itu berhasil menyingkirkan kelompok pro-Ukraina di kota itu hingga bersembunyi di bunker sebuah pabrik baja. Putin sendiri disebut-sebut memiliki target keberhasilan di Ukraina. Beberapa analis mengatakan Putin ingin manuver militer yang dilakukannya terlihat berhasil pada 9 Mei mendatang. Tanggal itu merupakan hari peringatan menangnya Uni Soviet dari Nazi Jerman di Perang Dunia II. Biasanya parade militer dibuat besar-besaran oleh Rusia. Jual beli serangan Ukraina vs Rusia hingga berjatuhan korban jiwa. Perang di Ukraina makin memanas. Rusia dan Ukraina jual beli serangan hingga korban jiwa berjatuhan. Pertempuran Rusia vs Ukraina itu makin memanas sejak Senin 13 Juni. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Ukraina yang berada di wilayah Chernobyl. Dilansir Al Arabiya News dan TASS, gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpanan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan serangan Rusia menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, ada juga bangunan tempat tinggal yang rusak. Rusia hancurkan rute evakuasi sipil. Pasukan Rusia juga menghancurkan rute terakhir yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Severodonetsk, Ukraina. Pasukan Rusia terus melanjutkan pertempuran sengit di Severodonetsk yang merupakan kota terbesar yang masih dikuasai Kiev di Luhansk. Perang di Severodonetsk terjadi dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Juni, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Haidai menuturkan bahwa jembatan terakhir yang menghubungkan kota Severodonetsk dengan kota lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia.